Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Firdanafi Aquila. Saya merupakan mahasiswa tahun pertama Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Selama menempuh perkuliahan, saya banyak mengikuti kegiatan magang di berbagai sektor. Di antaranya di sektor perikanan sebagai staf budidaya di Balai Perikanan Ikan Air Payau dan Laut Pangandaran dan di Balai Benih Ikan Air Tawar Cimahi. Kemudian di sektor jasa, selama 1 bulan di setiap libur musim lebaran, selama 3 tahun berturut-turut di Jasa Marga, serta menjadi pendamping digitalisasi keuangan dan pemasaran untuk UMKM, program pemerintah yaitu Kedai Reka. Selain itu, saya juga aktif magang di sektor pendidikan, yaitu sebagai asisten laboratorium untuk 2 mata kuliah dan juga sebagai pengajar Al-Quran di ODOS Indonesia. Selain magang di sela-sela libur perkuliahan, saya juga aktif mengikuti kegiatan maupun organisasi di dalam dan di luar kampus. Di antaranya 1 tahun menjadi Humas Tauhid Movement Bandung, aktif juga selama 2 tahun di BEM Fakultas sebagai sekretaris dan project supervisor, kemudian menjadi protokoler muda universitas selama 1 tahun yang menghandle kegiatan formal dan informal universitas, 2 tahun sebagai anggota bidang pengabdian Himpunan Mahasiswa Perikanan dengan tujuan pengembangan sektor perikanan, 3 tahun di bidang pengabdian komunitas budidaya perikanan sebagai ketua proyek desa binaan di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, dan beberapa kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah hingga pernah menjadi finalis lomba karya tulis, serta menjadi penulis juga dalam publikasi ilmiah Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research atau AJFAR. Melalui sekian pengalaman magang dan organisasi yang saya ikuti, soft skill saya banyak terasa juga. Di antaranya kemampuan leadership dan event management melalui ketua project, juga ketua acara di beberapa kegiatan kampus, kemampuan public speaking dari protokoler dan juga humas, kemudian kemampuan administrasi dan juga menulis melalui pengalaman menjadi seorang sekretaris dan mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan juga publikasi ilmiah. Adapun motivasi utama saya mengikuti program internship DDB Telkom ini adalah untuk belajar. Saya sadar bahwa ilmu formal yang saya pelajari di bangku perkuliahan tidak akan lengkap jika tidak diimbangi dengan pengetahuan praktik di dunia kerja. Adapun kesibukan saya saat ini yaitu melaksanakan perkuliahan sebagai mahasiswa reguler Magister Manajemen dan juga sebagai pengajar Al-Quran online di komunitas ODOS Indonesia. Saya yakin kegiatan yang saya lakukan saat ini tidak akan menghambat program internship yang nantinya saya ikuti, karena perkuliahan dilaksanakan secara hybrid dan juga kampus memberikan izin untuk mahasiswanya untuk mengembangkan ilmu di dunia kerja. Salah satu proyek yang sangat berkesan selama saya kuliah yaitu Intechnoculture 4.0. Jadi proyek tersebut dilaksanakan selama 2 minggu berturut-turut di bulan Oktober tahun 2019 dan saya merupakan ketua bidang acara saat itu. Intekno ini merupakan event nasional tahunan komunitas budidaya Unpad yang meliputi acara seminar aquaculture, kemudian beta kontes, dan juga lomba mewarnai. Yang menantang dari proyek ini adalah saya diberikan waktu tidak lebih dari 2 bulan untuk merancang konsep, membuat tim, menentukan pemateri, kemudian undangan komunitas beta nasional, dan menentukan sekolah-sekolah playgroup yang diundang untuk lomba mewarnai. Dengan waktu yang terbatas, saya segera membuat pengumuman perekrutan anggota untuk bidang acara dengan memberikan kesempatan untuk adik-adik tingkat untuk mengembangkan kemampuan event manajemennya. Selain itu, dikarenakan terdapat 3 rangkaian acara di Intechnoculture ini, yaitu tadi seminar, beta kontes, dan lomba mewarnai, saya merekrut 3 rekan angkatan yang dirasa mampu sebagai penanggung jawab. Dengan begitu, saya bisa meminimalisir kesalahan atau miss pada beberapa bagian rangkaian acara, karena tentunya saya harus memikirkan bagaimana grand design untuk tiap rangkaian acara, dan ketiga penanggung jawab ini membantu saya untuk menentukan apabila ada hal-hal yang kurang atau hal yang saya lupakan di setiap rangkaian acara. Beberapa kendala mulai dirasakan, dimulai dari pembuatan konsep acara yang sedikit terhambat dikarenakan berkas tahun-tahun sebelumnya masih sangat minim. Sehingga saya banyak melakukan konsultasi dan komunikasi dengan ketua-ketua acara di tahun sebelumnya untuk membuat konsep acara yang berbeda dan lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Kendala lainnya yaitu ketika banyak daftar sekolah playgroup yang ingin diundang. Namun jumlah anggota acara sangat terbatas dan tidak semua sekolah bisa dihubungi melalui daring. Akhirnya saya meminta bantuan beberapa anggota bagian lain dengan melakukan riset terlebih dahulu lokasi tempat tinggal anggota yang lainnya yang terdekat dengan lokasi sekolah-sekolah yang akan diundang. Terdapat juga masalah internal yang terjadi,
seperti anggota acara yang tiba-tiba menghilang dan tidak bertanggung jawab akan tugasnya. Solusinya yaitu saya melakukan komunikasi interpersonal dan ternyata ia merasa tidak mampu dan merasa keberatan sebagai anggota acara. Kemudian saya gali kembali apa yang dia rasa sulit sebagai anggota acara hingga akhirnya saya plotting kembali tanggung jawabnya sehingga ia mau aktif kembali di bidang acara. Sebagai seorang ketua, saya juga tidak lupa memberi reward juga motivasi untuk menyemangati anggota saya agar bisa lebih nyaman membersamai tim acara. Melalui kerja keras dan sinergi dari seluruh tim, akhirnya InTechnoCulture berjalan dengan lancar dengan minim evaluasi dan saya sangat senang karena seluruh tim saya bisa bekerja sama dengan baik hingga acara selesai. Untuk penunjang perkuliahan, organisasi, dan lainnya, saya mampu mengoperasikan beberapa tools. Dalam skala 1-10, saya mampu mengoperasikan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel dengan nilai 8, Adobe Photoshop dengan nilai 6, PomKM dengan nilai 5, ODV dengan nilai 5, serta SketchUp dengan nilai 6. Sekian video perkenalan saya untuk program internship DDB Telkom 2022. Sampai jumpa lagi dengan video lain setelah saya menjadi seorang internship Telkom. Sekian, Assalamualaikum.